Intinya pertemuan hari ini mudah-mudahan menjadi satu gerakan kebudayaan yang terus menerus. Tiap tahun kita berpesta literasi dan menciptakan budaya-budaya baru di wilayah literasi. Saya mencoba menyimak apa yang Kang Iman Soleh paparkan tadi. Saya akan mencoba lebih sempit ke taman bacaan masyarakat. Teman-teman, ada yang sering saya temukan di seluruh TBM yang pernah saya datangi, rasa-rasanya dari Sabang sampai Manado, Malukunya belum ya Pak Joni, belum, dan Papua. Saya melihat pengelola TBM perlu membaca ulang apa itu kebudayaan. Saya melihat strategi dalam memajukan minat baca di wilayah TBM masing-masing. Teman-teman berjarak dengan halo, ini pedagang matematik. Halo, bisa sering. Sorry, saya terinterupsi. Soalnya sering melihat kamu update. Ini kebudayaan baru nih TBM. Iya, di tangannya ada 4 batu. Sorry, kembali ke TBM. Para pengelola taman bacaan masyarakat, belum semua, ini tapi kebanyakan menjaga jarak dengan kebudayaan yang berkembang di wilayahnya. Unsur-unsur kebudayaan yang paling sederhana, politik terutama, politik di wilayah itu, kemudian keluarga tentu, ekonomi, kemudian satu lagi mungkin urusan-urusan kreativitasnya ya. Apa yang kita lakukan di TBM masih seputar membaca, menggambar, sehingga kebudayaan yang berkembang di luar TBM di wilayahnya belum direspon secara positif. Misalnya, kebudayaan itu bergerak terus-menerus secara bebas, bergerak, ada yang progresif, ada yang senang dengan masa lalu, misalnya kebudayaan tradisi. Itu belum direspon dengan baik oleh pengelola TBM, sehingga program-program di TBM cenderung monoton. Misalnya, kalau kita melihat kebudayaan yang berkembang sekarang di wilayah kota kita, ada kebudayaan populer yang sedang berkembang di masyarakat, yaitu cosplay, cosplay di kota Serang. Anak-anak muda tiap minggu sering datang ke alun-alun memakai pakaian yang aneh-aneh. Kalau kita sebagai pengelola TBM kreatif bisa menangkap peluang itu, maka anak-anak TBM-nya diberi kesempatan untuk berkreasi persoalan cosplay tadi. Dikaitkan dengan literasi, maka diupayakan diberi narasi di setiap cosplay yang mereka pakai. Itu kebudayaan yang berkembang sekarang. Kalau yang kebudayaan tradisi misalnya, batu akik. Kembali ke batu akik. Batu akik itu sesuatu yang sangat pendekatan kultural memang benar-benar Indonesia di sana. Bagaimana dikaitkan dengan TBM? Misalnya memberikan narasi-narasi di setiap jenis batu akik yang ada. Sehingga TBM yang kita miliki menjadi sumber literatur masyarakat di sekitar itu jika ingin mengetahui apa itu batu akik. Nah, itu kebudayaan-kebudayaan yang masa lalu tapi tiba-tiba berkembang lagi di luar soal bisnisnya ya. Nah, persoalan itulah yang membuat taman bacaan yang kita kelola kurang progresif. Tapi insya Allah saya lihat di kepengurusan Firman yang hadir sekarang sudah cukup beragam pelaku budaya. Misalnya Kang Iman Soleh pelaku budaya di wilayah teater misalnya. Kemudian musik yang dulu ya, musik di mana ya Man? Udah? Sudah ada? Oh ya, UGAS. Oke, UGAS. Nah, ini menarik. UGAS itu KPG. Saya belum melihat dimanapun TBM yang pernah saya datangi budaya musik ini diambil
misalnya di satu sudut, kemudian lomba menulis memusikalisasikan puisi, kemudian ada panggung sehingga rutin setiap bulan mengakomodir bakat-bakat dari para pemusik di wilayah kita. Nah, kebudayaan ini yang sebetulnya bisa menjadi pendorong lebih kuat lagi gerakan Indonesia Membaca. Nah, strategi-strategi ini harus dimiliki oleh pengelola. Maka pengelola taman bacaan masyarakat diupayakan proses membacanya lebih maju daripada warga belajarnya. Jadi para pengelola TBM harus selain mengaktualisasikan dirinya, mengupgrade, nanti Firman harus punya program-program pelatihan-pelatihan yang skalanya, levelnya bisa lebih tinggi. Level ya, Agus Munawar, bukan level. Nah, saya tadi menarik di satu sudut ada barista kita, itu menarik, ini terobosan baru. Kalau kopinya diberi narasi itu menjadi luar biasa. Ada narasi rasa ibuku sudah maju seperti itu. Nah, hal itu bisa juga dilakukan. Tren kebudayaan ngopi itu sudah, kita harus ada antitesa ke Starbucks. Jadi kafe kopi harus ada di TBM, kafe kopi Nusantara. Saya baru memulai antitesanya di buku puisi ya, Air Mata Kopi. Tapi di kafenya saya masih mualaf ya, kafe kopinya. Masih mualaf. Nah, hal ini yang kemudian taman bacaan menjadi trendy ya, Kang Iman, menjadi trendy. Kalau misalnya hari Sabtu dress code-nya cosplay, pakaian Bung Karno semua misalnya. Atau refleksi sudah ada di situ ya. Nah, itu juga kebudayaan yang berkembang bahwa bijak refleksi menjadi entitas yang menarik di TBM. Literaturnya, narasinya haruslah bahwa kebudayaan itu selalu menarik untuk kita simpan di taman bacaan masyarakat. Terima kasih. Ya, kasih aplaus buat Mas Gong. Bukan dalam rangka menyederhanakan apa yang Mas Gong bilang, tapi gambaran yang apa yang sudah disampaikan itu adalah taman baca masyarakat itu sebenarnya bisa bersentuhan dengan apapun kebudayaan, dan dengan begitu dia bisa terus ada dan punya masa depan dan dibutuhkan.